الصحابة قال اسمع إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البني ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. إياك نعبد ونستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يشرب في ثلاث دفعات وله فيها ثلاث تسميات وفي آخرها ثلاث تحميدات وكان يمس الماء مصا ولا يأب عبا وربما كان يشرب بنفس واحدة حتى يبرغ وكان لا يتنفس في الإناء بل ينصرف عنه. Artinya, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum akan air di dalam 3 kali. 1 cangkir 3 kali Nabi minum. Dan baginya di dalam tiap 3 kali itu 3 bismillah pada permulaannya. Dan pada akhirnya pula 3 kali mengucap alhamdulillah. Jadi cangkir bismillah hampir pindah alhamdulillah. Sekali lagi bismillah pindah alhamdulillah. Bismillah pindah alhamdulillah. Nah, itu Nabi kita lah. Sidin kada batiguk tapi bakunyut lah. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu minum air dengan mengisap. Beisap sih, diisap. Nah, kita ini pakai ini kalau beisap ya nih. Nah, tapi sidin kan diisap. Kalau kita betuntum, biasanya beisap. Nah, kayak itu cara Nabi minum lah 3 kali. Tiada dengan mengguguk apa tuh? Guguk itu adalah air. Dan terkadang ia minum air dengan 1 napas, bisa juga sekali lah, sekali secangkir, hingga selesai ya. Dan adalah ia Nabi tiada bernapas 1 kali tadi di dalam tempat minum itu, tetapi ia berpaling daripadanya tempat minum, terus berpaling. Kada menghadap di cangkirnya tuh kada. Nah itu jadi ada 2 cara. Terkadang tuh hanya jarang lah, nang 1 kalian jarang. Tapi yang paling banyak nang 3 kali dalam 1 cangkir. Nah, itu cara Rasulullah minum banyu. Nah jadi mun kita ingat, nah itu Rasulullah kita turuti, berarti kita kan dapat syafaat ngarannya. Kalau menurut itu nah dapat syafaat Rasulullah. Wa kana yadfa'u fadla su'rihi ila man ala yaminih fa in kana man ala yasarihi ajalla rutbatan qala lillaji ala yaminih
As-sunnatu an tu'ta fa in ahbabta asartahum. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan air yang lebih, artinya ada kelebihan daripada sidin, daripada minumnya itu kepada orang yang di kanan. Nah aturannya. Jadi sebelah kanan dulu sidin memberikan. Umpama pakai teko ada lebihannya sebelah kanan. Menganan istilahnya lah. Ada kita barangnya di mana hendaknya lah memberikan orang. Nah, itu adab. Karena menganan, yaminan menganan. Jadi memberikan itu kelebihan itu kepada orang yang di kanan. Maka jika ada orang yang di kirinya itu orang yang besar martabatnya, maka bersabda ya Nabi bagi orang yang di kanan itu, yang sunnah bahwa diberi akan dikau. Artinya nang sunnah itu jalan Nabi nang di kanan walaupun di kanan ini budak. Ini ada kalau sahabat sebelah ke kiri sahabat nih. Nah, sahabat nang akrab tapi sebelah kanan ini budak. Nah itu karena adab tadilah. Jadi sebelah kanan diberikan pada hadis. Maka jika ada orang yang di kirinya itu orang yang besar martabatnya, maka bersabda ya bagi orang yang di kanan itu. Yang sunnah jar Nabi bahwa diberi akan dikau. Apa jadi Nabi bersabda itu supaya sahabat-sahabat ini menuruti gini. Cara memberikan banyu itu sebelah kanan. Nah. Kita masuk di rumah kayak itu juga. Kata assalamualaikum. Jadi kalau bersalaman sebelah kanan dulu. Kita harus ambil sebelah kanan. Itu adab. Nah. Ada kita barangnya di mana saya cocok lah. Nah, tapi mau hendak menuruti tadi ingat bahwa ini gawean Rasulullah dan ini Rasulullah menyuruh. Dapat syafaat kita ngarangnya. Maka jika engkau kasih memberi akan mereka itu, engkau beri akan dia. Maka disidin maksudnya bila ikan hendak menuruti gawe nang kayak itu, nang manganan tuh. Jadi umum kan nang terakhirnya. Maka jika engkau kasih memberi akan mereka itu, engkau beri akan dia. Kasih itu maksudnya mengikut sunnah itu yang dikehendaki lah. Kasih mengikut sunnah. Siapapun orangnya, orang biasakah, apalagi orang dengan pengetahuan, tentunya itu lebih utama untuk memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa utiya bi ina'in fihi asalun wa labanun fa aba ayashrabahu wa qala surbatani fi surbatin wa idamani fi ina'i wahidin. Summa qala sallallahu alaihi wasallam la uharrimuhu walakinni akrahul fakhra wal hisaba bi fudulid dunya gadan wa ahibbut tawadu'a fa inna man tawada'a lillah rafa'ahu Allah taala. Nah ini luar biasa contohnya lah. Nah kita sulit untuk mempraktikkan ini. Tapi Rasulullah sendiri mencontohkan lah apabila orang tuh menyurungi pina dobol makanan. Ini kan kisah madu awan susu disurungi Rasulullah. Kayak apa sikap Rasulullah menghadapi ini? Memberikan contohan kita. Dan didatangkan kepada Nabi SAW dengan bejana di dalamnya air madu dan ada air susu. Dua macam nih. Ampun rumah nih nah mahidangkan wan sidin minuman itu dua macam. Ada madu, ada susu. Kedua-duanya ini mantap semuanya. Ya. Maka enggan ia meminum akan dia. Rasulullah enggan meminum keduanya itu. Dan bersabda ya Rasulullah, tiada aku minum dua minuman di dalam sekali minum. Dan tiada aku makan dua lauk di dalam bejana yang satu. Kemudian maka bersabda ya Rasulullah,
tiada aku haramkan akan dia, tetapi aku benci bermegah-megah. Nah, sidin kada mengharamkan, cuma untuk sidin kada pun bermegah-megah. Double, ada madu, ada susu, kada mau keduanya. Salah satu aja diambil sidin. Mun kita boleh aja, karena sidin kada mengharamkan. Nah, kita boleh aja. Cuma mun hendak mengikut, jangan. Ini memang berat nih. Maduan susu ini kan sesuatu yang luar biasa. Memang ukuran kita manusia biasa sulit meninggalkan ini yang ada. Nah, tapi ketika ini dapat syafaat Rasulullah, insya Allah kawa mempraktikkan inilah. Nya syafaatnya nih. Mun nafsu kita bilang sikat taruh saya ada. Nah, apalagi haus lah. Nah. Kenapa alasan sidin jadi kada mau? Nah. Tapi yang jelas kita boleh. Karena sidin tiada aku haramkan akan dia minuman yang dua macam tadi. Tetapi aku benci bermegah-megah. Dan lagi dihisap dengan yang berlebih-lebih daripada dunia itu. Han, dihisap aja sidin. Kena ada perhitungan. Itu halal tuh. Halal barangnya. Dan lagi dihisap dengan yang berlebih-lebih daripada dunia itu daripada hari kiamat. Dan aku suka tawadhu, yakni merendahkan diri. Maka bahwa barang siapa tawadhu karena Allah Ta'ala, niscaya mengangkat akan dia oleh Allah Ta'ala. Karena sidin menjadi contoh, Bang. Jadi contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita kawal juga bagaimana. Wa kana fi baitihi ashadda haya'an minal atik. La yas'aluhum ta'aman wa la yatashahhahu alaihim. In at'amuhu akala. Wa ma a'tauhu qabila wa ma sakauhu syariba wa kana rubbama qama fa akhadha ma ya'kulu bi nafsihi wa yashrabu. Dan adalah Nabi SAW di dalam rumahnya sangat ia pemalu daripada atik atau seorang gadis. Padahal ia tiada meminta daripada orang yang di dalam rumahnya akan makanan. Dan tiada menyatakan barang yang diinginkannya itu atas mereka itu. Mun kita rajin, mun kada memakan daging ada kain talu aja lah. Ya kalau itu kita tuh model biasa aja kan bapak boleh aja. Cuma termasuk mengalihkan orang juga. Ya orang kayaknya menjarangkan dahulu. Nah jawabannya kayak apa? Bagusnya tuh kita kalau daging kada mau makan, anu aja buat aja nasi, sisihkan sedikit supaya jangan merepotkan orang. Buatin nasi sedikit, yang penting kita ada memakan. Apa yang kita ada makan, buat aja nasi sedikit, sisihkan. Nah, itu paling tidak untuk apa mendekati adabnya Rasulullah SAW. Rasulullah kada pernah minta, walaupun sudah hendak malah kada pernah memesan orang. Nah. Luar biasa lah. Padahal ya Rasulullah tiada meminta daripada orang yang di dalam rumahnya akan makanan. Dan tiada menyatakan barang yang diinginnya itu atas mereka itu. Jika memberi oleh ahlinya itu akan dia makanan, maka memakan ia akan dia makanan itu. Dan barang sesuatu yang diberikan oleh mereka itu akan dia Rasulullah. Niscaya Rasulullah menerima. Ia akan dia. Dan barang yang diberi minum akan dia, maka meminum ia akan dia oleh Rasulullah. Dan terkadang berdiri ia, maka mengambil ia akan sesuatu yang hendak dimakannya. Dan sesuatu yang hendak diminumnya itu dengan sendirinya. Ambil seorang sidin. Ayo coba ya kan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pangkat camat saja banyak mana nama ambil akan sudah ya kada. Tuan guru banyak mana menuangkan banyak hendak ambil berkat. Kada salah juga.
Cuma adab Rasulullah luar biasa. Ma ambil seorang sedikit. Minum atau makanan ma ambil seorang. Kadang berikan isyarat minta ambilakan tuh nak ada. Luar biasa tawaduknya Rasulullah. Faslun fi bayani akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi fil libas. Nah, kisah pakaian pulang Rasulullah pakaianlah. Nah, jadi kita satu persatu akan tahu. Tadi makan minum sudah cara Rasulullah. Ini suatu pasal pada menyatakan kelakuan Nabi SAW dan perangainya dan adabnya di dalam memakai pakaian. Karena sallallahu alaihi wasallam yalbasu minas siyab ma wajada min izarin aw ridain aw gamisin aw jubbatin aw garijalik. Artinya adalah Nabi SAW memakai daripada kain, daripada barang yang mendapat ia akan dia. Daripada izar. Izar itu tapih bahasa kita lah. Nah, izar itu tapih. Yakni kain seperpinggangan. Ada hadis itu kalau la yaqbalullahu salata musabbilin ijarahu. Itu yang diperbincangkan orang mubuhannya nih lah. Allah tidak menerima sembahyang orang yang tapihnya tak ulur. Tak ulur. Sampai ke lantai. Nah, ini hadis memang ya lalu dianu oleh orang fikih. Nah, maksud kada diterima tuh hukumnya makruh aja. Lah makruh aja. Ya nama buahnya nah itu tak. Nah, tapi di hadis ini kan izar bukan selawar. Kita menanyakan beberapa, kita tanyakan adakah Rasulullah itu sembahyang nang berselawar tok? Ya kada? Nah, bukan kada sah, cuma kalau ingin mencontoh Rasulullah. Coba tanyakan sampean barataan orang-orang guru-guru adakah riwayat Rasulullah sembahyang dengan selawar tok? Tidak pakai gamis atau tidak pakai tapih. Nah, kalau ada oke lah. Bukan kada sah lah, bukan kada sah. Cuma yang kita lihat nih, sallu kama ra'aitumuni usalli kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Apa yang kita lihat termasuk pakaian beliau. Bagaimana para sahabat, para ulama menceritakan sifat-sifat Rasulullah salat. Gitu kalau ingin kita lahir dan batin ingin mengikut sunnah. Jadi supaya tunduk lahir kita dan batin kita, jangan kita masih berpikir dengan lahir kita nang ini nang cocok pakaian kalau waktu sembahyang. Ini waktu sembahyangnya lah. Ini waktu ibadah kepada Allah maksudnya. Kalau ingin kita bujur lahir dan batin, ingin mencontoh Rasulullah, maka kita harus melihat termasuk pakaian. Nah, termasuk pakaian. Melatih roh kita nih agar tunduk ketika beribadah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa taat akan Rasulullah, sama taat dengan Allah. Apa yang ditaati oleh Rasulullah? Bagaimana teknis Rasulullah menyembah Allah. Ya kalau itu yang ditaati. Karena satu-satunya yang bisa wasil kepada Allah hanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus mengikuti itu. Paman tawalla wa ma arsalnaka alim hafiz. Barang siapa berpaling kada mengikuti, kada ada jaminan ya Allah Rasulullah kuutus untuk bisa menyempurnakan ibadah. Rasulullah kada menjamin. Kalimatnya paman wa man tawalla, siapa berpaling dari contoh Rasulullah. Ini secara syariat bukan kada sah tadilah. Jangan dipahami kada sah. Cuma kalau ingin lahir dan batin cara beribadah. Maka kita melihat contoh sekurang-kurangnya bil izar tadilah. La yaqbalu salata musabbilin ijarahu kata Rasulullah. Tidak akan menerima, tidak terima salatnya yang tapihnya tahu
tak ulur. Salawarnya tak ulur. Nah, gamisnya tak ulur, artinya sampai ke lantai. Nah, itu. Karena itu kan istilahnya tuh orang-orang apa, raja-raja dulu tuh tak ulur, atau itu pakaian bibinian, ya enggak? Nah, ada juga alasannya karena sombong, khulaya lah hadisnya. Tapi orang sembahyang kan ada sombong, kalau adalah sombong. Nah, tapi yang tadi kan ilatnya sebabnya karena tak ulur tadi jadi masalah. Ada orang panjang tak ulur itu sombong hatinya, ada mungkin sombong orang sembahyang. Mensombong aja sudah kesah sembahyangnya, ya ada. Jadi yang hendak itu jangan tak ulur. Nah, hadis. Memang ada hadis lain tuh khulaya karena sombong, ya lah. Tapi kurang itu kira-kira kurang Bang. Karena sembahyang kan ada yang sombongnya. Pakaian tuh ada sombong dengan pakaian. Nah, itu Rasulullah kalau dalam ibadah. Dan Nabi SAW memakai daripada kain, daripada barang yang mendapat ia akan dia kain, adalah pakaian daripada izar, yakni kain seperpinggangan. Nah, tapi seperpinggangan. Jadi di atas apa? Betis lah. Nah, di atas buku lali, di atas betis itu betapis sidin. Karena Nabi ada hadis, ada sahabat di Madinah berjalan apa? Ditegur sidin. Ada suruh dinaikkan tapih itu. Atau daripada ridain yakni selendang, atau gamis yakni baju kurung, atau jubah yakni baju balah dada, atau lain daripada yang demikian itu. Wa kana yu'jibuhu siyabu al-khudru. Artinya adalah pakaian yang paling disukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kain yang hijau. Makanya habaib itulah sorbannya hijau, anunya hijau. Itu paling disenangi Nabi. Wa kana aksara libasihi al-bayadu wa yaqulu albisuha ahyakum wa kaffinu fiha mautakum. Dan adalah kebanyakan memakai Nabi SAW akan pakaian putih, dan ia bersabda, beri pakai oleh kamu akan orang yang hidup di kalangan kamu, dan beri kapan oleh kamu di dalamnya itu akan orang yang mati. Jadi sunnah adalah kalau kapan itu sunnahnya putih. Minyak ada barangnya apa warnanya? Minyak ada nang putih ini terutama di sembahyang mau diutamakan benar. Nah. Wa kana yalbasul qaba'a al-mahsyu' lil harbi wa ghairal mahsyu' wa kana lahu qaba' usundusin fayalbasuhu fatahsunu khudratuhu ala bayadi launi. Dan Nabi SAW memakai akan baju koba atau baju di luar baju, lapisan lah, baju di luar baju, ada nang panjang aja kada bakima tuh warna baik ternyata. Yang di dalamnya itu kapas karena pergi perang sabil, baju perang lah. Dan terkadang ia memakai baju kuba yang tiada di dalamnya itu kapas. Dan adalah bagi Nabi SAW baju kuba daripada sundus, maka memakai akan dia, maka kelihatan baik hijaunya itu atas putih warnanya. Pakaian khusus Nabi lah. Wa kanat siyabuhu kulluha musammaratan fawqal ka'bain. Wa yakunul izaru fawqa zalika ila nisfis sak. Nah ini hadis yang menjelaskan tentang
Patapih sidin tadi. Wa kana gamisuhu masdudal azrar wa rubbama halal azrara bis salati wa gairiha. Dan adalah kain Nabi SAW itu sekaliannya singkat, yaitu di atas mata kaki. Ini hadis yang lebih jelas lah. Nah, singkat yaitu di atas mata kaki keduanya. Maka adalah kain seperpinggangannya itu di atas demikian itu hingga ke tengah betisnya. Tapi ini tapih lah, tapih yang dipakai sini tapih atau gamis izar tadi. Maka adalah baju Nabi SAW itu terikat dengan kancing, kancing kimak lah. Dan terkadang menguraikan ia akan kancingnya itu di dalam sembahyang dan lainnya. Nah, jadi yang kita ambil tadi di atas mata kaki. Itu kalau dalam salat. Nah, itu berarti sunnahnya nah itulah. Sunnahnya. Ya, yang jelas kita jangan taulur lah. Jangan taulur sampai ke lantai ini nah. Umpama tapi, umpama gamis, bersalaman. Itu paling tidak. Nang sunahnya benar tadi di atas mata kaki. Tapi maupun gamis. Wa kanat lahu milhafatun masbugatun bizakfaran. Wa rubbama shalla bin nasi fiha wahdaha. Wa rubbama labisal kisaa wahdah ma alaihi gairu. Wa kana lahu kisaun mulabbadun yalbasuhu wa yaqulu innama ana abdun albasu kama yalbasul abd. Dan adalah bagi Nabi SAW itu selimut yang diculup dengan kumkuma. Apa kumkuma? Culup warnanya lah. Dan terkadang ia sembahyang dengan manusia, artinya jadi imam di dalam memakai akan dia juga. Selimut nah tadi. Nah. Tiada lainnya. Jadi sembahyang Rasulullah pakai itu. Jadi imam. Maka terkadang ia memakai akan kisah yakni kain sehalai jua. Dan tiada di atasnya lainnya. Nang budi kayak anu tuh nah. Nang orang umrah tuh. Tak. Ini kan yang dilakukan oleh halus supah lah biasanya. Halus supah itu kan orang miskin. Tapi ahli ibadah. Pakaiannya tuh pilanya diangkat ke atas. Kelihatan di bawah. Diturunkan ya. Nah itu mereka itu luar biasa lah. Ahli supah tuh orang miskin-miskin. Tapi kada pernah mintanya lah. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Siapa pemimpinnya? Abu Hurairah itu pemimpinnya. Ahli supah itu. Orang ahli ibadah. Jadi itu yang dimaksud tasawuf lah. Orang-orang sufi dulu. Tapi kan ada cerita tasawuf itu. Cuma prakteknya langsung. Ahli supah itu. Nang pakaiannya. Sepanggal. Jadi Rasulullah juga pernah mencontohkan itu. Nah ini tadi. Kain seperpinggangan aja sih sembahyang. Tiada lainnya. Maka terkadang ia memakai akan kisah yakni kain sehalai dua. Dan tiada ada di atas lainnya. Dan adalah baginya kain kisah yang bertampal. Padahal ia memakai akan dia. Dan bersabda ya Nabi, hanya saja aku hamba Allah. Aku memakai seperti pakaian hamba. Tawaduknya Rasulullah. Kita boleh bagus saja pakaian hanya sembahyang tuh. Bagus saja. Asal hati dijaga.
Wa kana lahu saubani li jum'atihi khasatan siwa siyabihi fi ghairil jum'ah. Wa rubbama labisal ijara al-wahida laisa alaihi ghairuh. Wa yaqidu tarafaihi baina katifaihi. Wa rubbama amma bihi an-nasa 'alal janaiz. Wa rubbama salla fi baitihi fil izar al-wahid multahifan bihi mukhalifan baina tarafaihi. Wa yakunu jalikal izarul ladzi jama'a fihi yauma ij. Wa kana rubbama yusalli bil lail fil izar wa yartadi ba'da saubi mimma yali hudbah wa yulqil baqiyata ala ba'di nisaihi fa yusalli kadzalik. Luar biasa lah Nabi mencontohkan. Dan adalah bagi Nabi SAW 2 kain yang tertentu bagi sembahyang Jumatnya, yang Jumatnya. Yang lain daripada kainnya pada hari yang lain daripada Jumat. Jadi ada khusus hari Jumat itulah kain sedin sembahyang. Dan terkadang memakai Nabi SAW 1 kain seperpinggangan, tiada ada atasnya yang lain daripadanya. Dan menyimpulkan atau mengikat ia Nabi akan 2 hujungnya itu antara 2 belikatnya. Ya dan mulai kayak orang umrah. Nah, itu. Dan terkadang dengan dia ia jadi imam. Dengan kain yang diikat tadi jadi imam. Nabi mengimami manusia atas menyembahyangkan jenazah. Dan terkadang ia sembahyang di dalam rumahnya, di dalam memakai kain 1 perpinggangan 2, padahal ia berselimut dengan dia kain itu tadi lagi menselisihkan antara 2 hujungnya. Dan adalah kain yang demikian itu ialah kain yang telah dipakainya untuk jima pada hari itu. Berarti kayak sebuting tuh jasin bisi. Luar biasa lah. Sebuting itu agen selimut itu juga. Sembayang itu juga. Artinya kita kada ada alasan untuk pakaian kada sembahyang. Ya lah. Biar sebutingannya betapa tetap yang penting jangan mutanajis, jangan karena najis itu aja. Ini contohnya Nabi. Nah, agen selimut bakumpul itu juga, agen sembahyang itu juga. Nah, luar biasa. Kada ada alasan kalau nah istilahnya rasa riget tuh jangan ada rasa tuh. Nah, selama kita ingat kada ada mutanajis yang menyentuh kain semua. Ini kita waswisnya tuh rasa ada padahal kada ada. Kada ada mutanajisnya tuh kada ada. Mbak ada sahabat, napa jadi kada berjamaah lagi? Kalian bergantian bini sembahyang. Ada kalau hadis tuh. Bayangkan itu harus upaya tuh berganti sembahyang makanya. Oh. Dan adalah terkadang ia sembahyang di waktu malam dengan memakai akan kain seperpinggangan. Dan berselendang ia dengan hujung kain daripada yang mengiringi akan dirinya. Dan menjatuhkan ia Nabi akan hujungnya yang sebelah lagi atas setengah perempuannya. Maka sembahyang ia seperti yang demikian itu. Untuknya panjang rumahnya lah. Jadi sepanjang itu untuk bini sidin. Nah. Luar biasa lah. Contohnya tuh. Sampailah. Mun kita ini banyak benar lebihan tapi lah. Nah, banyak benar lebihan tapi. Mun kawan diberiakan jangan lebihan tuh. Nah supaya jadi pahala. Nang 2-3 buting aja kita nang dipakai. Ya ada yang disimpan di lemari apa empatnya. Bariakan orang yang berhajat.
Nah, keluarga yang dekat supaya sembahyang memakai itu. Nah, barangkali inilah contoh Nabi cara memakai pakaian. Terutama yang paling penting tadi kita masalah sunnah di dalam sembahyang, jangan taulur tapi lah taulur maupun gamis maupun salawat jangan taulur sampai melewati buku lali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang akhlak Rasulullah cara berpakaian di dalam sembahyang mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah untuk mengikuti walaupun hanya tunggal dikitan kita mengikuti. Mudah-mudahan kita menjadi betul-betul cinta kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratillah.